warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selika Febrianti dari kelas 12 TB3. Di konten tugas pertamaku kali ini akan menceritakan tentang sejarah pertempuran Surabaya. Sejarah pertempuran Surabaya melawan Inggris mencapai puncaknya pada tanggal 10 November 1945. Latar belakang pertempuran Surabaya adalah pengibaran bendera Belanda di Hotel Yamato pada tanggal 18 September 1945. Pertempuran Surabaya adalah perang pertama bangsa Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejarah pertempuran Surabaya kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan. Haryo Kecik dalam pemikiran 5. Gerak maju jalur pemikiran abad ke-21. Homo sapiens modern kembali ke benua Afrika. Menggambarkan pertempuran Surabaya 10 November 1945 lewat tulisan sebagai berikut. Tiap kali kita merayakan Hari Pahlawan 10 November, kita menyatakan bahwa kita membangkitkan semangat seperti pada waktu 10 November 1945, di mana rakyat kota Surabaya melawan tentara Inggris yang ingin menghukum dan menundukkan penduduk kota Surabaya. Sebuah pertempuran besar yang terkenal secara internasional. Rakyat kampung-kampung Surabaya telah mengorbankan 20.000 jiwa penduduknya, dan Inggris kehilangan serdadunya dalam pertempuran dengan senjata yang modern pada waktu itu. Tanggal 31 Agustus 1945 atau kurang lebih setengah bulan setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintahan menyerukan bahwa mulai 1 September 1945 bendera merah putih dikibarkan di seluruh wilayah Indonesia. Dikutip dari Sejarah Indonesia 6, karya Marwati Djono Pusponegoro dan Nugroho Noto Susanto, para pemuda dan pejuang di Surabaya menurunkan dan merobek warna biru dalam triwarna bendera Belanda yang dikibarkan di Hotel Yamato 19 September 1945. Bendera tersebut kemudian dinaikkan kembali dengan menyisakan warna merah dan putih yang merupakan warna bendera Indonesia. Pasukan sekutu termasuk Inggris dan Belanda tergabung dalam Rehabilitation of Elite Prisoners of War and Interners atau bantuan rehabilitation untuk tawanan perang dan interniran untuk melucuti senjata tentara Jepang. Perang pertama antara pejuang RI dan arek-arek Surabaya melawan sekutu atau Inggris terjadi pada tanggal 27 Oktober 1945. Tanggal 30 Oktober 1945 dinukil dari sejarah TNI Angkatan Darat 1945-1965. Pemimpin pasukan Inggris di Jawa Timur, Brigadir Jenderal Auberti Malabi, tewas dalam suatu insiden. Akhir dan dampak pertempuran Surabaya, posisi Malabi sebagai pemimpin pasukan di Jawa Timur kemudian digantikan oleh Mayor Jenderal Robert Marchant yang juga Komandan Divisi 5 Inggris. Cimajanto dalam Indonesia abad ke-20 1998 menuliskan tanggal 9 November 1945 Mayor Jenderal Robert Marchant mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Surabaya yang isinya antara lain, seluruh pemimpin Indonesia di Surabaya harus melaporkan diri. Seluruh senjata yang dimiliki pihak Indonesia di Surabaya harus diserahkan kepada Inggris. Para pemimpin Indonesia di Surabaya harus bersedia menandatangani pernyataan menyerah tanpa syarat. MC Reclef dalam A History of Modern Indonesia 1993 mencatat dampak dari peristiwa bersejarah ini menewaskan setidaknya 6.000 sampai 16.000 orang dari pihak Indonesia.
sedangkan korban tewas dari pasukan sekutu kira-kira sejumlah 600 sampai 2.000 orang. Hanya itu, menurut Stanley Woodbury Kirby dalam The War Against Pain 1965, tidak kurang dari 200.000 orang yang terdiri dari rakyat sipil terpaksa mengungsi dari Surabaya ke daerah-daerah yang aman akibat pecahnya pertempuran tersebut. Pertempuran Surabaya juga telah menggerakkan perlawanan rakyat di seluruh Indonesia untuk melakukan perlawanan setahun setelah peristiwa itu, yakni 10 November 1946, Presiden Soekarno menetapkan bahwa setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan dan diperingati hingga saat ini. Oke guys, sampai sini aja konten tugas aku kali ini. Aku minta maaf jika ada kesalahan kata dan pengucapan. Dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan bunyikan lonceng channel di bawah sini agar nanti bisa terus dapat notifikasi dari channel aku. Oke, aku undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.